Halo, halo, hola, hola, apa kabarmu? Halo, halo, hola, hola, apa kabarmu? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kakak berdoa adik dalam keadaan baik-baik ya. Shalom Shalom, teman-teman. Coba Kak Nani, Kak Esther lihat. Teman-teman sudah siap loh untuk beribadah online. Iya, di sana ada kelas batita, balita, 1 dan 2. Ada kelas 3 dan 4 juga Kak. Dan 5 dan 6 juga. Wah, hari ini adalah hari yang luar biasa ya Kak. Ada apa ya Kak dengan hari ini? Dia sudah bangkit. Siapa yang bangkit Kak? Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan bangkit buat kita semua adik-adik. Jadi hari ini kita Merayakan hari Paskah. Selamat Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Halo, apa kabarnya hari ini? Kita sama-sama ya di rumah ya. Kalau Kak Evelyn tanya apa kabarnya, jawabnya Tuhan Yesus dahsyat. Yes? Yes? Yes, sama-sama ya kakak-kakak semua. Oke. Apa kabarnya? Tuhan Yesus dahsyat. Yes? Yes? Yes! Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama adik-adik. Kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosanya Kak Evelyn, dosanya Kak Elin, Kak Wulan, Kak Meke, dosa adik-adik semua, dosa papa mama dan semua orang. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari semua adik-adik kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus. Karena salib-Mu Tuhan, kami telah ditebus. Dosa-dosa kami telah diampuni oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih karena Tuhan Yesus sangat mencintai setiap kami. Kami pun juga mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidup. Mari semua kita angkat tangan adik-adik semua. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang penuh dengan kuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari semua adik-adik kita sembah Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita sebagai tanda kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih
angkat tangannya, kita berdoa sama-sama dengan Kak Evelyn ya. Ikutin Kak Evelyn berdoa ya adik-adik semua. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih, Terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Terima kasih juga Terima Tuhan, kasih juga Tuhan. karena Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita untuk semua. menebus dosa kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat cintamu, buat cintamu, buat kasihmu buat kasihmu yang begitu yang besar begitu besar bagi kami. bagi kami. Kami juga mau mengasihi Tuhan Kami juga mau mengasihi dengan Tuhan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Sekarang Sekarang kami siap kami siap memuji, memuji, menari bagi Engkau. bagi Engkau. Di dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Semua adik-adik yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Kasih sapa yuk ke kiri kanannya. Boleh dong ke Kaelin ya. Halo halo apa kabar? Kabar baik, Sekarang Kak kita ke Elin. belakang nih Kaelin. Halo halo apa Hai, kabar? apa kabar? Adik-adik juga ke kakaknya, ke mamanya, ke Hai, papanya. adik-adik Katakan yang di halo halo apa rumah, kabar? apa kabar? Katakan Salam Tuhan Yesus Pasca, baik. Tuhan Kasih Yesus jempolnya. Tuhan Yesus baik. Siapa yang bilang Tuhan Yesus baik? Semuanya katakan amin. Tepuk tangan lagi yuk. Nah sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita hari ini. Kita mau kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Yang siap katakan amin. Yeay. Mari tepuk tangan sama-sama yuk semua adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Tuhan Yesus memanggil setiap kita loh adik-adik. Sebut namanya masing-masing ya lagu ini. Dengar dia panggil nama Evelyn, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama siapa? Nama siapa ya? Ya juga dia panggil. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Ku jawab ya, ya, ya. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Mari angkat tangan semua adik-adik. Oh girang, oh giranglah, Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. wah senang ya Kak Evelyn kalau Tuhan Yesus cinta sama kita. Senang gak Kak Evelyn? Kaulan? Seneng dong. Kak Meka? Wah adik-adik semua senang gak di rumah? Tuhan Yesus sudah cinta sama kita semua. Mau lagi muji nama Tuhan? Mau lagi? Yuk kita mau lebih sungguh-sungguh lagi memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lebih girang lagi. Kita mau bilang sama semuanya, saya punya Tuhan yang baik. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, dia sangat baik buat setiap kita. Yuk, semuanya di rumah boleh bangkit berdiri ya. Yuk, sama-sama katakan.
Maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan sama-sama ya, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Yang ada di dalamku bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah namaku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan. Katakan Allah penyelamatku. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Katakan Jesus is so good to you and me. He is so good to you, so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yeay, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita? Adik-adik di rumah? Amin. Nah, kita aja sukacita banget ya Kak Evelyn ya. Iya dong, harus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat setiap kita. Kita mau lebih lagi. Siapa di sini yang jadi juara di sekolah? Wah, siapa di sini yang mau jadi pemenang di dalam Tuhan Yesus? Kita semua ya. Ya. Lebih dari pemenang dalam setiap perkara. Sebab Tuhan Yesus ada di dalam kita semua. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siapa pemenang? Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus
Puji Tuhan, kita sudah sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik semua. Sudah bersuka cita ya. Kalau Kevin udah keringetan nih, adik-adik keringetan gak di rumah? Kalian keringetan gak? Dengan sukacita Kak Evelyn. Iya sukacita ya, Iya. Tuhan Yesus senang loh kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah sekarang kita sama-sama siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Tentang kebangkitan Tuhan Yesus pastinya. Tapi sebelumnya kita sama-sama semua tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa Kak Evelyn, dosa kita semua. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita walaupun kita masih suka nakal, masih suka bohong, masih suka ngelawan orang tua, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hati kami. Pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Engkaulah harta yang tak ternilai, tak ternilai. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu yang terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hati yang mulia. Hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Aku temukan di Dalam-Mu,
Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh merayakan Paskah bersama umat-Mu di seluruh bumi. Kami, anak-anak sekolah minggu, GBI Filemon juga ingin merayakan kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan atas maut. Tuhan memberkati, biar kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, selamat Paskah ya. Tadi kan kakak-kakaknya di awal udah kasih kata sambutan. Paskah artinya kebangkitan Kristus. Nah, hari ini temanya adalah He is risen. Coba sebutin di rumah sama-sama. He is risen. Gak apa-apa. Artinya dia sudah bangkit. Katakan sama-sama saya. Dia sudah bangkit. Bangkit dari apa Kak? Bangkit dari kematian. Dia siapa? Yesus Kristus. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Kita baca sama-sama ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi ya, kita baca sekali lagi. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Satu ayat lagi nih. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus di antara orang-orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi 1 Petrus 1 ayat 3 bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar ini nih, Dia melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara semua orang yang sudah mati. Menuju apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, adik-adik, hari Paskah harus kita maknai lewat beberapa hal. Hari ini kakak bicara soal 3 poin saja. Berapa poin? 1, no. 10, oh kebanyakan, tak keburu tidur. 3, katakan sama-sama saya. 3. Nah, yang pertama, kebangkitan Kristus itu kita harus maknai sebagai hari kemenangan. Ayo katakan sama-sama saya, kemenangan. Kok kemenangan Kak? Kayak orang perang. Oh iya, karena Alkitab ajarkan kita begini nih. Waktu Yesus belum lahir, belum ada hadir sebagai manusia, kita nih hidup dalam hamba dosa. Jadi budak dosa. Pada waktu Yesus mati dan dia bangkit, kan kemarin kita sudah rayakan Jumat Agung ya, hari kematian. Nah ini kita rayakan hari kebangkitan. Menang dari apa Kak? Segala kutuk maut, kutuk dosa, kuasa iblis sudah dilepaskan. Dibebaskan. Makanya dikatakan Paskah itu adalah hari kemenangan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sekali lagi katakan hari kemenangan. Kemenangan kita atas dosa. Artinya hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah, hal-hal yang melanggar tidak boleh lagi ada dalam hidup siapa? Hidup adik-adik, hidup saya, hidup semua orang yang percaya kepada Kristus. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena kita sudah menang. Katakan sama-sama di rumah, saya sudah menang. Yang kedua, kebangkitan Kristus harus kita maknai sebagai hari apa? Hari perubahan. Nah, katakan sama-sama saya, perubahan. Bukan berubah jadi Power Ranger, bukan berubah jadi superhero. Kak, aku mau berubah jadi orang yang keren, jadi pahlawan super. Bukan. Kalau itu film-film di TV. Tapi apanya yang berubah Kak? Nah, Kak kasih tahu ya. Apanya yang berubah ya? Adik-adik di rumah bisa kasih tahu nggak ya? Kira-kira apanya yang berubah? Coba sebutin. Kira-kira apanya yang berubah? Tuh ada yang bilang 1, 2, ada yang bilang lagi 3,
Jawabannya mantep-mantep. Apa yang berubah? Status. Statusnya bukan status palsu. Apa yang berubah? Tadi kan kakak bilang ya, kita ini sudah menang atas maut, kutuk dosa tidak berkuasa atas kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu status kita yang tadinya adalah hamba dosa, hidup dalam namanya kuk perhambaan. Beban kuk itu kayak beban tuh adik-adik. Yang selalu menghimpit kita gitu ya. Berubah, statusnya jadi apa? Hamba Allah, anak Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, sahabat-sahabat Kristus. Oh gitu Kak, iya status kita berubah loh. Kenapa? Karena kita sudah menang atas maut karena kebangkitan Kristus. Dia sudah mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga yang kita peringati sebagai hari Paskah. Maka status kita ingat baik-baik berubah. Ingat, kita bukan lagi anak setan. Ih kok serem banget. Iya. Setan yang kayak gimana kok itu ya? Yang kayak gondoruo, tuyul. Kita bukan teman mereka. Kita lawannya mereka. Kita bukan anak iblis. Kita malah harus menaklukkan iblis. Cuma kadang-kadang gini nih adik-adik. Seringkali nih. Setan itu hadir bukan hanya dalam wujud yang serem. Yang hihihi, bukan. Seringkali dia hadir dalam kehidupan kita lewat apa? Lewat kenakalan, lewat keburukan, lewat kelemahan. Nah yang kayak gitu tuh yang bikin kadang-kadang manusia sama setan beda-beda tipis. Bedanya gak tebel, tipis ya. Jadi bisa gak kok setan itu berwujud manusia? Bisa banget. Emang kita bisa lihat setan dalam diri manusia? Oh sangat bisa. Waktu kamu lihat orang marah-marah, waktu kamu lihat orang iseng, dia berantem, kalau ngerjain ulangan bisanya cuma nyontek doang. Gue gak bisa, gue lupa dong, gue lihat dong punya lu dong. Aduh. Nah yang kayak begitu tuh, kalau dipelihara dalam hati, aduh lama-lama status kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Kristus, lama-lama jadi luntur. Jadi tadinya anak Tuhan berubah jadi anak setan. Serem kok. Bukan tampangmu yang serem, tapi kelakuan burukmu nanti yang bikin orang takut. Bikin orang serem, bingung. Ini anak siapa deh ya, kok kelakuannya kayak begini. Nah ingat ya, Paskah, kebangkitan Kristus adalah hari perubahan. Apa yang berubah? Statusmu. Dari anak setan, anak iblis, hidup dalam perhambaan dosa, menjadi anak Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir. Yang keberapa? Yang terakhir, yang ketiga. Hari pertobatan. Pertobatan itu apa sih kok? Pertobatan itu artinya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang gak bagus, yang gak bener, yang jadi kelemahan kita tinggalkan pelan-pelan. Kok pelan-pelan kok? Iya, karena berubah jadi baik itu gak ada yang instan. Instan tuh apa sih kok? Instan tuh artinya cepet. Hari ini aku nakal, tiba-tiba besok aku jadi anak yang baik. Gak bisa tuh adik-adik. Gak bisa kita kayak gitu. Kenapa? Karena untuk menjadi baik, untuk menjadi benar, butuh proses yang sangat panjang. Kayak kalian kan kalau sekolah, kenapa sih gak langsung tiba-tiba jadi sarjana? Kenapa harus TK dulu? Sekarang mesti TK ya. Terus kenapa harus sekolah dasar dulu? Berapa tahun tuh sekolah dasar? 6 tahun ya. SMP dulu. Habis SMP apa tuh adik-adik? SMA gitu ya. Habis itu S1, S2, S3 sampai S-teler begitu kan. Belajar terus tanpa tiada henti. Nah pertobatan artinya adik-adik. Segala yang buruk dalam kehidupan kita tinggalkan. Kita apain? Kita tinggalkan. Kalau kamu suka males di rumah. Kalau ingat kebangkitan Kristus. Oh iya nih. Berarti gue mesti bertobat. Oh iya. Berarti gak boleh males lagi. Pelan-pelan pupuk kerajinannya, oke? Pupuk kerajinannya. Kalau malas belajar gimana? Mulai belajar. Jangan sampai mamamu, papamu nyanyi terus di rumah. Koko belajar, Cici belajar. Oh jangan. Nanti lama-lama papamu, mamamu jadi rocker, teriak-teriak terus di rumah.
Nah, kesian tenggorokan orang tuamu. Kalau kamu sayang sama tenggorokan mereka, jangan tunggu diteriakin untuk belajar. Jangan tunggu dimarahin untuk beresin sepatu waktu pulang sekolah. Jangan tunggu mereka cemberut, kenapa? Karena kamu gak siapin buku pelajaran untuk besok. Mau ulangan, malamnya baru belajar. Oh jangan gitu, belajarnya harus setiap hari. Lama-lama otak kita akan jadi semakin pintar dan takut akan Tuhan. Jadi ingat 3 hal ini adik-adik ya. Dia sudah bangkit. Tema kita hari ini, He is risen. Yang pertama apa? Hari? Yang kedua hari? Yang ketiga hari? Mantap. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah hari kemenangan. Ingat ya, Yesus sudah menang atas masalah boleh, maut boleh, mati juga boleh. Yang kedua, hari apa? Perubahan. Ingat, perubahan tidak ada yang instan. Perubahan butuh proses. Yang ketiga, hari pertobatan. Kelemahanmu, keburukanmu, kejelekanmu, kita harus apain? Bukan tinggiin, tinggalkan. Kita baca dulu satu ayat terakhir ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama nih, kita baca sama-sama di rumah ya. Kakak tunggu ya. Oke, siap? Siap? Jangan tengok lagi kanan kiri. Perhatikan layar handphonemu, layar TV, layar laptopmu. Kita baca bareng-bareng. Ini terakhir ya. Oke. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Selamat Paskah adik-adik, selamat memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan sudah menang, kita sudah menang, Tuhan mau kita berubah dan Tuhan mau kita bertobat. Amin buat firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ya. Lipat tanganmu, tutup matamu ya. Jangan tengok lagi kanan kiri, serius beribadah. Jadi meskipun kita ibadahnya online, tapi kita harus serius beribadahnya gitu yuk. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita angkat pujian ini sama-sama. Seperti rusa yang rindu sungaimu Tuhan. Seperti itulah kehausan hati kami akan kebenaran firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Kita ulangi sekali lagi ya, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan sama-sama Yesus. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti
bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Katakan sama-sama, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Mari lipat tanganmu, tundukkan kepalamu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Diberikan Tuhan yang dahsyat. Namanya adalah Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang hari ini kami peringati, Dia mati dan bangkit, menang atas maut, merubah kehidupan kami, dan membawa kami masuk ke dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh beribadah. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan tayangan ibadah ini. Kami percaya, benih firman Tuhan yang ditabur, pasti akan berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu di GBI Filemon ataupun semua anak-anak dimanapun mereka berada. Berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman sepergaulan kami. Gereja kami juga Tuhan memberkati. Bahkan bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah merayakan ibadah Paskah pada hari ini. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, wah bersuka cita ibadah Paskah kita kali ini. Walaupun di rumah, Tuhan Yesus hadir di rumah kita semua. Cici Elin saat ini mengucapkan terima kasih buat semua kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Dan Cici Elin juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah beribadah bersama di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Penuh dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat bersama Kakak Ive. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami boleh kembali memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau sudah menang atas maut. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat gereja kami GBI Filemon. Kami menyerahkan buat Bapak Gembala Sidang kami Pendeta Filipus Tristanto bersama keluarga, juga seluruh tim pastoral, pengurus, pelayan, bahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang bertumbuh, dewasa, mengasihi Tuhan, dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh terus menjadi manusia baru yang memiliki karakter ilahi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakil, para menteri dan seluruh aparat pemerintahan yang saat ini Tuhan percayakan untuk boleh mengelola pemerintahan bangsa kami. Berikanlah mereka hikmat, akal budi, dan juga hati yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil, setiap ketetapan yang ditentukan, semuanya berasal dari Tuhan dengan hati yang tulus untuk sungguh-sungguh kepentingan kemakmuran dari rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk masalah ekonomi, kiranya Tuhan kembali bangkitkan ekonomi negara kami. Tuhan pulihkan masalah kesehatan, Tuhan juga memulihkan sehingga pandemi ini boleh teratasi. Kami juga merahkan masalah keamanan, biarlah boleh hidup dengan aman, dengan sejahtera, dengan tentram, dan juga biarlah secara rohani kami juga menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang takut Tuhan, dan bangsa yang mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, angkat kedua belah tanganmu, buka hatimu, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera.
Biar anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidupmu pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.